Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya kabar kita, saya imani di dalam Tuhan kabar kita sungguh luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur, kita semua bersyukur karena setelah melewati kurang lebih 10 hari kita boleh berada di rumah masing-masing melaksanakan doa PIP. Saya percaya di hari ini boleh memperingati hari kecurahan Roh Kudus dan kita sungguh bersyukur, kita sungguh luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saat ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah memperingati hari kecurahan Roh Kudus yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Mari naikkan ucapan syukur kita, mari naikkan penyembahan kita di dalam Tuhan karena kita percaya Allah kita sungguh luar biasa. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, ku datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Seluruh
kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini kami bersama-sama masuk di dalam ibadah Pentakosta. Sehingga saat kami menaikkan pujian, kami mengagungkan nama Tuhan, hadirat Allah hadir bersama dengan kami. Hadirat Allah hadir juga di rumah jemaat masing-masing. Saat firman-Mu ditaburkan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu ini yang menjadikan kekuatan buat kehidupan kami. Juga membuat kami menjadi tegar, sehat dan kuat untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita boleh dibuka dengan doa. Saya percaya kita menikmati hadirat Tuhan saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, persiapkan hidup kita, hati dan pikiran kita. Berikan waktu ini biarlah Tuhan boleh berbicara, Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
kembali kami bersyukur berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena segala kemurahan, segala kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan Engkau di dalam hidup kami Tuhan, yang terus menerus berlangsung di dalam hidup kami. Sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan pertolongan dan berkat-Mu Tuhan senantiasa mengalir di dalam hidup setiap orang yang percaya. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk masuk di dalam ibadah, untuk kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau menguduskan setiap kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar pada sore hari ini menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan sore hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari istri saya memutar satu buah lagu Natal, Silent Night. Dia meminta saya untuk menebak siapa yang sedang nyanyi. Lagunya saya tahu, penyanyinya seorang perempuan, tetapi saya tidak tahu siapa penyanyi itu, karena saya tidak melihat wajahnya dan saya tidak akrab dengan suaranya. Saya tidak tahu saudara siapa nama penyanyi itu. Lagu yang sama saya putar, saya perdengarkan kepada sepupu saya. Lalu sepupu saya mendengar lagu itu, menyimaknya, lalu dia katakan Agnes Monica. Ya betul saudara, penyanyinya Agnes Monica. Sepupu saya bisa tahu, sedangkan saya tidak mengenal suaranya. Apa yang menyebabkan saya tidak kenal suaranya, tidak tahu nama penyanyi itu, padahal ya seringkali saya melihat Agnes Monica di layar televisi, melihat Agnes Monica di dalam iklan-iklan, tetapi saya tidak cukup akrab dengan suaranya. Jadi saya tidak tahu ketika video itu tidak diperlihatkan kepada saya tidak bisa menebak nama penyanyi itu. Nah saudara, seringkali di dalam kehidupan kita berkata kita mengenal Yesus, kita tahu Yesus, tetapi seringkali juga kita tidak tahu, kita tidak cukup mengenal suara Tuhan. Banyak orang-orang percaya di dalam kehidupan kita, bersama-sama ada di dalam gereja, bersama-sama ada di dalam satu ibadah, tetapi kita tidak punya cukup hati untuk bisa tahu siapa Tuhan kita itu. Kita hanya tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tetapi kita tidak cukup tahu, tidak mengenal suaranya, sehingga seringkali saudara ketika firman Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita tidak bisa mengenal firman Tuhan. Padahal sangat penting saudara, kalau firman Tuhan itu kita renungkan di dalam hidup kita, dan harusnya sebagai orang-orang percaya kita mengenal siapa bukan hanya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan hidup kita, tetapi juga kita mengenal suaranya. Ya. Ayat di dalam firman Tuhan yang kita baca sore ini menyatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Ini berbicara tentang ketaatan di dalam hidup kita, ya. Sebab orang percaya dituntut untuk mengenal suara Tuhan kita. Kita berada di dalam satu gereja, kita berada di dalam satu ibadah, tidak cukup kita hanya tahu Yesus itu Juru Selamat yang hidup, tetapi kita harus mengenal suara Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ketika kita saudara, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam hidup kita mendengar firman Tuhan, ketika kita bersungguh-sungguh
mentaati firman Tuhan, maka ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi sebelum kita bisa merasakan perkara-perkara Tuhan di dalam hidup kita, satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita mengenal suara Tuhan. Kita mengenal suara Gembala Agung kita yang sudah memberikan kepada kita kuasa di dalam Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak membuka hati kita, maka sia-sia saja saudara. Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan untuk kita semua akan tidak maksimal di dalam kehidupan kita ketika kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Sore hari ini saudara, saya ingin membagikan 3 poin. Yang pertama, ketika kita mau mendengar taat akan firman Tuhan, maka ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Kita tahu saudara dari kisah ini bagaimana suatu hari Israel mengalami kelaparan, mengalami kesulitan yang luar biasa, ya, sehingga banyak orang-orang mengalami kelaparan. Termasuk salah satunya Nabi Tuhan Elia. Lalu firman Tuhan datang kepada Elia, pergilah ke sungai Kerit. Saudara, dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan secara manusia tidak masuk di dalam logika kita. Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit, tinggal di sungai Kerit. Kenapa Tuhan tidak memerintahkan Elia pergi ke kota besar yang tidak terjadi kelaparan, yang banyak makanan sehingga Elia bisa terpelihara hidupnya. Tetapi justru firman Tuhan katakan, pergilah ke tempat yang sepi, di mana tidak ada makanan. Saudara, firman Tuhan cuma katakan hanya ada sungai Yordan, anak sungai Yordan yang mungkin bisa memberikan kebutuhan untuk minum saja. Tetapi di sini saudara, ketaatan firman Tuhan menjadikan Elia terpelihara hidupnya. Karena firman Tuhan mengatakan setiap pagi dan petang burung gagak mengirimkan makanan untuk Elia, sehingga di dalam masa-masa sulit seperti itu Elia tetap terpelihara hidupnya. Saat ini saudara, kita juga mengalami perkara-perkara sulit di dalam hidup kita, ya, dalam usaha, dalam dunia usaha juga saudara. Beberapa mungkin dalam setahun ini dunia usaha tidak begitu bagus. Ditambah lagi saudara adanya virus COVID ini sehingga semakin terpuruk. Ditambah lagi saudara bulan-bulan kemarin kita masuk di dalam puasa. Semakin sengsara saudara bagi banyak pedagang. Terlebih pedagang seperti saya, bahan-bahan bangunan, karena memasuki puasa itu memasuki masa-masa yang sepi, ya. Saya berdoa kepada Tuhan karena banyak saudara teman-teman saya sudah mulai merumahkan pegawai-pegawainya, mem-PHK sementara pegawai-pegawainya, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai saya mem-PHK pegawai saya. Karena saya juga menyadari saudara, kalau saya merumahkan pegawai saya, mereka butuh uang, mereka butuh biaya untuk keluarganya. Makanya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan dalam masa sulit ini, jangan sampai saya mem-PHK pegawai saya. Saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, supaya saya bisa tetap menggaji mereka. Nah saudara, ini yang luar biasa yang saya rasakan di dalam pekerjaan saya. Karena sekalipun omset turun drastis, ya, di dalam menghadapi bulan puasa ini omset sangat turun, mungkin dari setengahnya, lebih dari setengahnya saudara. Tetapi yang luar biasa, keuntungan saya dari hari ke hari itu tidak pernah berkurang. Omset anjlok saudara, tetapi keuntungan tetap berlipat kali ganda. Sehingga saya tetap bisa menggaji pegawai saya dengan baik, saya tidak usah mem-PHK mereka. Dan saya katakan, Tuhan sampai akhir puasa saja ini saya minta kepada Engkau Tuhan. Dan ternyata saudara, selesai bulan puasa pun keuntungan usaha tetap bagus saudara. Sehingga saya tetap bisa menggaji mereka dan tidak mem-PHK pegawai-pegawai saya. Nah saudara, kadang-kadang di dalam kesulitan, di dalam menghadapi persoalan, kita tidak mau taat kepada Tuhan. Kita belajar dari Elia.
Ketika Elia juga mengalami masa sulit di dalam hidupnya, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap dengar suara Tuhan. Dia pergi ke sungai Kerit, dia tinggal di sungai Kerit, dan kemudian firman Tuhan katakan, Tuhan pelihara Elia pagi dan petang, sehingga masa sulit-sulit itu terlewati dan kemudian kembali kepada keadaan normal. Saudara, di dalam menghadapi masalah kesulitan, mari saudara kita tetap mendengar firman Tuhan. Sesulit apapun saudara, jangan kita keluar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dia akan tetap pelihara kita. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Tetapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap mendengar firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan tetap pelihara kita. Yang kedua saudara, ketika kita mau mendengar suara Tuhan dan taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Lukas 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10 berbicara tentang seorang perwira Kapernaum yang mempunyai seorang hamba yang sedang sakit. Firman Tuhan katakan perwira Kapernaum ini sangat mengasihi hambanya. Sehingga ketika dia melihat hambanya yang sedang sakit dan mungkin saat itu tidak ada obatnya, dia datang kepada Yesus, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, sepatah kata saja Tuhan, maka itu cukup untuk menyembuhkan hambaku yang sedang sakit. Saudara, yang kita perlukan di dalam hidup kita hanya satu saudara, sepatah kata dari Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan iman yang sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Kalau kita saja sudah mempunyai iman, sekalipun iman itu sebesar biji sesawi seperti firman Tuhan katakan, maka kita akan diberi kesanggupan untuk memindahkan gunung-gunung. Ini berbicara saudara tentang mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan ketika di dalam hidup kita mempunyai iman. Dan kita mau tetap percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang kita perlukan hanya sepatah kata. Kita tidak perlu saudara hal-hal muluk-muluk lainnya. Hanya sepatah kata dari Tuhan itu sudah cukup untuk membuat mujizat di dalam hidup kita. Mungkin saat ini saudara dan saya juga mengalami sakit. Kita sudah putus pengharapan karena kita sakit dan tidak bisa disembuhkan. Mari saudara kita tetap dengar firman Tuhan. Kita tetap mau taat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan katakan satu patah kata saja saudara, itu akan cukup untuk kita, membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang-orang Kristen saudara tidak mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang-orang percaya saudara tidak mengalami pertolongan Tuhan karena tidak ada iman. Ada di dalam gereja tetapi hatinya tidak ada bersama dengan Tuhan. Yang kita perlukan saudara, kita tetap taat mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita tetap taat kepada Tuhan, tidak ada persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan. Masalah penyakit saudara, masalah persoalan saudara, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan segala sakit kita. Yang terakhir saudara, ketika kita mau mendengar suara Tuhan, maka kita akan diberi kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Ketika kita taat kepada Tuhan, tidak ada satupun perkara di hadapan Tuhan yang mustahil, yang tidak bisa kita kerjakan. Intinya saudara, kita tetap taat kepada Tuhan. Matius 14 ayat 24 sampai 31. Matius 14 ayat 24 sampai 31 berbicara tentang Yesus yang berjalan di atas air. Di dalam ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air itu mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun mereda. Saudara, yang ketiga, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ketika kita tetap taat kepada firman Tuhan, ketika kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil kita lakukan di dalam hidup kita. Petrus bisa berjalan di atas air. Sampai saat ini saudara, tidak ada satu teknologi manusia yang memungkinkan manusia bisa berjalan di atas air tanpa memakai alat. Tetapi ketika Petrus mendengar perkataan Tuhan, ketika Petrus taat kepada perkataan Tuhan, ketika Tuhan berkata datanglah, maka imannya mulai menggerakkan hati Petrus untuk dia turun ke atas air dan dia mulai berjalan di atas air. Saudara, ada banyak di dalam kehidupan kita masalah-masalah yang mustahil kita kerjakan, ada banyak masalah di dalam hidup kita yang mustahil kita bisa keluar dari masalah itu. Tetapi di sini kita belajar dari firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, saudara, saya mau katakan tidak ada satu perkara pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita akan mampu melakukan segala perkara ketika kita mau mendengar firman Tuhan. Petrus bisa berjalan di atas air ketika dia mendengar firman Tuhan dan dia mulai berjalan. Tetapi firman Tuhan katakan ketika mulai ada tiupan angin, ketika dia mulai mendengar suara gelombang, dia mendengar ketakutan, maka Petrus tidak lagi mendengar kepada firman Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh ketakutan, hidupnya dipenuhi oleh kecemasan, dan dia mulai tenggelam. Banyak dari kita saudara tidak mampu bangkit dari persoalan kita karena kita mendengarkan kiri dan kanan. Kita mendengarkan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Kalau saja kita tetap konsentrasi, kita tetap terfokus untuk kita tetap mendengar firman Tuhan, maka kita tidak akan tenggelam seperti Petrus. Yang ketiga saudara, poin ketiga, perkatakan bahwa segala perkara-perkara yang mustahil bisa kita lakukan ketika kita tetap membuka hati kita dan pikiran kita untuk firman Tuhan. 3 poin ini saudara kiranya memberkati kita pada sore hari ini. Kita tetap mau membuka hati pikiran kita, kita membuka telinga rohani kita untuk firman Tuhan. Karena ketika kita membuka telinga rohani kita untuk firman Tuhan, kita tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua saudara, kita akan tetap mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita tetap taat kepada firman Tuhan, maka perkara-perkara yang mustahil, yang orang katakan tidak bisa kita kerjakan di dalam hidup kita, itu pasti kita bisa kerjakan. Amin. Firman Tuhan kiranya memberkati kita semua pada sore hari ini. Saya undang kembali Singer dan WL untuk naikkan pujian. Kita naikkan pujian Roh Kudus yang hidup penuhiku. Oh
Bapa, kembali kami naikkan syukur, terima kasih kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Firman yang kami dengar pada sore hari ini kiranya membuka mata rohani kami Tuhan, untuk kami tetap taat kepada firman-Mu Tuhan Yesus, sekalipun menghadapi persoalan yang tidak kecil Tuhan, yang persoalan yang tidak bisa kami pecahkan Tuhan Yesus, sekalipun kami Tuhan mengalami badai persoalan di dalam hidup kami Tuhan, tetapi biarlah Tuhan kami tetap taat kepada firman-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, hanya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami sanggup menghadapi hidup ini Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Tuhan kami diberi kekuatan, kami Tuhan diberi kesanggupan untuk menghadapi segala persoalan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Roh-Mu bekerja sepenuhnya di dalam hidup kami Tuhan, supaya dari hari ke hari Tuhan Yesus kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan, kami semakin kuat di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Menghadapi persoalan apapun juga Tuhan, kami tetap Tuhan mampu menghadapi bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman yang kami dengar pada sore hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pelita Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Bapa, mari Tuhan pimpin tuntun kami Tuhan menghadapi hidup ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, menghadapi persoalan di hidup kami Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan kami diberi kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mari Bapak, Engkau juga campur tangan Tuhan di dalam menghadapi satu persoalan yang saat ini sangat menakutkan bagi kami Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan virus corona ini Tuhan Yesus boleh secepatnya berlalu Tuhan Yesus. Kepandaian manusia Tuhan tidak mungkin Tuhan bisa mengalahkan ini Tuhan, tetapi pertolongan yang dari Engkau Tuhan Yesus akan sanggup memusnahkan Tuhan segala penyakit ini. Sebab itu kami menyerahkan, tetap bersandar kepada kekuatan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Haleluya, segala pujian syukur kepada Tuhan kita. Saat ini ya boleh menyampaikan firman-Nya lewat hamba-Nya Bapak Wahyu. Saya percaya jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan penyampaian. Yang pertama yaitu ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020 akan dilaksanakan di tempat ini berkaitan juga dengan ibadah perjamuan kudus yang akan melayani sebagai pujian Ibu Tri, Ibu Lydia, Ibu Lili. Untuk kolektan akan dilayani oleh Ibu Ine, doa persembahan oleh Pendeta Pembantu Yus Komar, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yaya Setia Dharma sekalaku gembala jemaat kita di tempat ini. Penyampaian yang kedua buat jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, bahkan juga tanda kasih, disampaikan supaya boleh memberikan langsung atau boleh ditransfer kepada bendahara gereja, juga boleh langsung kepada Ibu Diniana. Puji Tuhan, sekian penyampaian disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita akan menaikkan kembali pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Turunlah urapan ke
kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau taburkan buat kami sekalian dan buat jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah pada sore hari ini. Bila mana kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan berpisah satu sama lain menuju ke tempat kami masing-masing, yaitu jemaat kami yang ada di rumah mereka masing-masing juga. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi sehingga mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu, para kekasih, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh karena kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu, pimpinanmu dan kuat kuasa Roh Al-Kudus boleh menyertai kami sekalian dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan berkati kita semua.